Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana fi durusil lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz' ats-tsalits. Wa nahnu al-an mazilna fi ad-dars ar-rabi' al-qismu ats-tsalits. Kita sekarang masih di pelajaran yang keempat, bagian yang ketiga atau 4C, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik. Apa yang sudah kita bahas di pertemuan ini kemarin? Di ad-dars ar-rabi' ini pembahasan kita adalah seputar isim fa'il dan isim maf'ul. Sudah kita katakan bahwasanya isim fa'il adalah suatu isim yang memiliki pola wazan tertentu, ya, pola wazan tertentu dan menunjukkan siapa yang melakukan suatu pekerjaan. Kebalikannya adalah isim maf'ul, yaitu isim yang memiliki wazan tertentu, ya, dan fungsinya adalah untuk menunjukkan siapa yang menjadi korban dari suatu perbuatan. Baik, sekarang kita masuk ke latihan, ya, bagaimana mendeskripsikan yang mana isim fa'il dan yang mana isim maf'ul. Di sini perintahnya latihan yang ketujuh. Ayyin asma'al fa'ilina wa asma'al maf'ulina fima yali. Tentukan mana isim fa'il dan mana isim maf'ul dari kalimat-kalimat berikut ini. Da' khattan wahidan tahtal ula wa khattaini tahtas tsaniyah. Letakkan satu garis di bawah isim fa'il dan dua garis di bawah isim maf'ul. Baik, di sini kita gunakan warna saja ya. Warna kuning untuk isim fa'il dan kotak merah ini untuk isim maf'ul. Baik, kita mulai yang pertama. Qala al-mudiru lit-talibaini. Man minkuma ad-dharibu wa man al-madrubu? Qala al-mudir. Kepala sekolah berkata lit-talibaini, kepada dua orang siswa. Talib wazannya fa'il, berarti dia isim fa'il. Ketemu kita satu isim fa'il. Ya, bentuknya musanna. Karena kemasukan huruf jar, maka dia majrur dengan ya. Man min kuma, siapa? Min, dari, kuma, kalian berdua. Ad-dharibu, yang memukul. Waman al-madrubu, dan siapa yang dipukul. Ad-dharibu fa'il, isim fa'il, al-madrubu isim maf'ul. Berarti ketemu kita isim fa'il yang kedua yaitu ad-dharibu, kemudian al-madrubu ini isim maf'ul. Taib. Nomor 2. Farral qatilu wa nukilal maqtulu ilal mustashfa. Farro ya firru fi'il madi ya, artinya kabur ya. Kalau tidak salah sudah ini ya. Fi'il ini sudah pernah ketemu kita. Farro artinya kabur. Sebagaimana di ayat dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang saudara kabur dari saudaranya, meninggalkan saudaranya. Maksudnya pada hari kiamat. Farro al-qatilu, seorang al-qatil, isim fa'il dari kata qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Qatil artinya berarti pembunuh. Itu cara mencari artinya nanti ya. Kalau kita cari di kamus, ya, jangan cari qatil, cari asal katanya itu qatala, qaf ta lam. Nah, maka di kamus nanti kalau kita buka qaf ta lam, nanti semua yang berkaitan dengan kata qatala yaqtulu akan ada di situ. Qatil, maktul, kital, ya, semua ada kelihatan nanti di situ. Nah, akar-akar katanya, turunan-turunan katanya. Jadi farro al-qatil, qatala artinya membunuh, berarti al-qatil pembunuh. Si pembunuh itu kabur. Wa nukila, naqala yanqulu artinya dipindahkan, ya, memindahkan. Nukila dipindahkan, dibawa lah istilahnya, dipindahkan. Siapa yang dipindahkan? Al-maktul yang terbunuh, ilal mustashfa, ke rumah sakit. Korbannya maksudnya, mayat korbannya dibawa ke rumah sakit.
Nah, berarti di sini al-qatil ini sebagai isim fa'il dan al-maqtul sebagai isim maf'ul. Taib. Nomor 3, qabadna 'ala sariki walakinnana lam najid ladaihil malal masruqa. Qabadna, qabada yaqbidu, ya, kalau ketemu dengan ala, qabada ala itu artinya menangkap. Ya. Menangkap. 'Ala sarik, kami menangkap si pencuri. Walakinnana, akan tetapi kami lam najid, tidak mendapati ladaihil mal, dia memiliki harta, tidak mendapati di sisinya al-mal, harta al-masruq, yang dicuri. Pencuri pasti ada yang dicuri. Nah, ini nggak ketemu apa yang dicuri, hanya ketemu pencurinya saja. Nah, berarti as-sariq di sini sebagai isim fa'il, kemudian al-masruq sebagai isim maf'ulnya. Taib. Nomor 4, adzanul masjidin nabawi masmu'un fi jami'i ahya'il madinatil munawwarati. Adzanul masjidin nabawi, azan di Masjid Nabawi, masmu'un. Nah, kalau bingung arti kata masmu'un, belum pernah hafal misalkan masmu'un, pikirkan, masmu'un ini mirip dengan kata yang pernah saya hafal, yaitu sami'a. Sami'a artinya mendengar. Oh, masmu' ini isim maf'ul, berarti yang didengar. Nah, begitu caranya ya. Terkadang dalam bahasa Arab itu tidak mesti kita menghafal semua arti kata tersebut. Masmu' misalkan, pernah dengar kata masmu' misalkan. Ya. Langsung dihafalkan, tidak. Nggak mesti harus dihafalkan spesifik itu ya. Terkadang kita nggak pernah ketemu dengan kata tersebut tapi tahu artinya. Karena apa? Karena tahu akar katanya. Nah, itu pentingnya shorof di situ ya. Kalau tahu akar katanya nggak perlu repot-repot menghafal turunannya. Ya, kalau tahu arti kata sami'a, maka masmu'un, ya, insya Allah tahu kalau paham shorofnya. Masmu' wazannya maf'ulun. Isim maf'ul artinya korban ya, yang berarti sami'a mendengar, yang didengar. Berarti masmu'un didengar. Begitu caranya ya. Nah, jadi azan Masjid Nabawi didengar fi jami'i, di seluruh ahya'il Madinatil Munawwarah, seluruh penjuru Madinah Munawwarah. Jadi seluruh kota Madinah itu mendengar suara azan di Masjid Nabawi. Nah, berarti di sini ada isim fa'il. Isim fa'il nggak ada ya. Yang ada hanya isim maf'ul saja, yaitu masmu'un. Baik, nomor 5, qultu lil baqqali ayujadu ladaika dajajun madbuhun. Qultu, aku berkata, lil baqqali, kepada pedagang. Baqqal ini sama dengan tajir ya, hanya saja tajir itu lebih umum. Kalau baqqal itu pedagang sembako biasanya ya, yang jaga warung ya, yang jaga Indomaret, itu baqqal kita katakan. Jadi saya berkata kepada si pedagang, ayu jadu, apakah ada, ya, yujad, apakah didapati, ladaika, di sisimu, maksudnya apakah engkau punya, ada nggak jualan gitu, apakah engkau jual dajajun, ya, dajaj ayam, madbuhun, madbuh dari kata zabaha, zabaha artinya menyembelih, ya, madbuhun artinya berarti yang disembelih, sembelihan, gitu ya. Nah, berarti ini isim maf'ulnya. Ada sudah jual ayam yang sudah disembelih apa tidak gitu. Maksudnya yang sudah tinggal dimasak nanti gitu. Baik, nomor 6, hadza talibu mafsulun. Hadza talibu mafsulun. Siswa ini mafsul. Mafsul dari kata fasala. Fasala artinya memisah, mafsul artinya yang terpisah. Santri ini terpisah, maksudnya di DO ya. Kalau konteksnya santri ya, terpisah itu artinya di DO. Udah lama nggak masuk, misalkan dia di drop out, diusir dari kampus. Nah, jadi di sini ada isim fa'il nggak? Ada ya, at-talibu itu isim fa'il dari kata tolaba. Tolaba artinya menuntut, talib penuntut. Berarti talib itu penuntut. Penuntut apa? Penuntut ilmu. Ya, karena talib itu ada dua kata Nabi ya.
talibul mal dan talibul dunia, talibul ilmi, ya. Penuntut harta dan penuntut ilmu, gitu. Jadi talib itu maknanya luas. Tapi kalau kita mengatakan talibul ilmi, ya berarti hanya penuntut ilmu saja. Hadza talibu mafsulun, santri yang ini mafsul di do. Mafsul di sini isim maf'ulnya. Taib. Nomor 7, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidah ya. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, dalam menyelisihi perintah al-khaliq. Maksiat artinya menyelisihi perintah, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam menyelisihi perintah al-khaliq. Nah, itu maksudnya, tidak boleh kita menuruti perintah manusia dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini makhluk dan khaliq di situ, ya. Khaliq ini isim fa'il, khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu, dia menciptakan, khaliq sang pencipta. Kemudian isim maf'ulnya makhlukun. Baik. Nomor 7, hadza baydun masluqun. Ini adalah baydun, telur, ya. Bayd artinya telur. Masluqun. Masluk artinya dari kata salaqo, salaqo artinya merebus. Ya. Berarti masluk artinya direbus. Telur rebus berarti maksudnya. Hadza baydun maslukun, ini telur yang sudah direbus. Berarti masluk isim maf'ul. Baik. Nomor 9, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi, ya, atau bimangkibayya, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, rahul Bukhari. Jadi Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar. Jadi Nabi SAW mengambil mangkib. Mangkib itu pundak, ya. Mangkibai, ya, dua pundak Abdullah bin Umar atau satu pundaknya diambil sama Rasulullah, maksudnya dipegang begitu. Kemudian Nabi berpesan, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah orang yang gharib, orang asing. Gharib artinya orang asing. Pernah dengar guroba, ya? Nah, guroba itu jamak dari kata gharib, ya. Guroba itu jamaknya, gharib itu mufradnya. Guroba artinya orang-orang yang asing. Jadilah engkau di dunia, wahai Ibnu Umar, seolah-olah engkau adalah orang asing, au abiru sabilin, atau seorang yang abir. Abir dari isim fa'il dari kata abaro, ya'buru, artinya menyeberang. Sabil jalan, berarti abir orang yang menyeberang jalan. Abiru sabil artinya penyeberang jalan. Berarti abiru di sini sebagai isim fa'ilnya. Baik. Kemudian yang terakhir nomor 10, qala ta'ala innallaha falikul habbi wan nawa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am mengatakan, innallaha, sungguhnya Allah, falik. Falik itu artinya membuka atau memecah, ya, membuat rekah. Al-habbi, al-habbi artinya biji-bijian, ya, butir, apa namanya, al-habbi itu biji-bijian seperti padi dan sebagainya, ya. Di kitab-kitab tafsir ditafsirkan al-habbi wan nawa itu sebenarnya sama, ya. Hanya saja al-habbi itu biji-bijian seperti padi dan semisalnya gandum. Kalau an-nawa itu kurma, biji kurma. Ya. Sungguhnya Allah lah yang menumbuhkan, yang memecah, yang membuat terbuka biji-bijian, ya, biji padi ataupun biji kurma. Ya, falik itu yang membuka, ya. Kalau kita perhatikan biji-bijian, kalau kita tanam di tanah itu kan terpecah nanti, ya, merekah dia, keluar tunas. Nah, itu namanya falik, ya. Falaqo artinya membuka. Itulah kenapa waktu pagi itu dinamakan al-falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Karena dia membuka hari, ya, merekah begitu, tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Nah, itu dinamakan falikul habbi wan nawa. Sungguhnya yang menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berarti falik di sini isim fa'ilnya. Baik, berarti isim fa'il dan isim maf'ul sesuai dengan namanya, karena kedua-duanya adalah isim, berarti dia i'rabnya ya i'rab isim, ya. Bisa sebagai mudhaf/mudhafun ilaih, ya. Bisa marfu, mansub, majrur, ya, kemasukan huruf jar dan sebagainya. Baik. Selesai kita dari pembahasan isim fa'il dan isim maf'ul, kemudian di hiwar ada beberapa kalimat yang mungkin perlu untuk kita jelaskan di sini, yaitu kalimat fi'il ishtara, yashtari, ishtari. Ya. Jadi di hiwar kemarin ya, di pertemuan pertama ada kita singgung bahwasanya gembok sekolahnya itu kan rusak katanya, nggak bisa dikunci. Ya, kemudian gurunya memerintahkan salah seorang murid untuk pergi ke pasar beli. Ya, membeli dalam bahasa Arab itu adalah ishtara, yashtari, ishtari. Ishtara fi'il madinya. Perhatikan ya, ada alif maksurah di akhirnya. Yashtari fi'il mudhari'nya, ishtari fi'il amrnya. Kita lihat penggunaannya di sini, contoh-contohnya. Nomor 1, bikam ishtaraita hadhihi sa'ata. Bikam, berapa engkau membeli jam tangan ini? Jam dinding juga boleh ya, tergantung konteksnya nanti. Nomor 2, madza turidu an tashtariya fil maktabati? Apa yang ingin engkau beli di maktabah? Nah, perhatikan perubahannya di sini. Ya, perubahan kata antashtariya mansub dengan fathah ya. Antashtariya. Ya, asal katanya kan yashtari, ya. Yashtari di sini ya-nya sukun. Tapi kalau kemasukan an nasibah jadinya fathah. Antashtariya. Jelas ya? Baik. Nomor 3. Nah, nomor 1 tadi ya. Afwan belum menjelaskan nomor 1 tadi. Bikam ishtaroita. Ishtaroita. Lihat di sini ada ya-nya. Pada di sini alif. Jadi alif ini berubah menjadi ya di sini. Ishtaroi. Ya, ishtaroita. Berubah jadi ya sukun, dan kalau dia bertemu dengan dhamir muttasil, ishtaraita, ishtariti, ishtaraiti, ishtaraituma, ishtaraitum, ishtaraitunna, dan seterusnya, dia pakai ya di situ nanti. Gitu ya. Jadi ya-nya muncul kalau dia bertemu dengan dhamir muttasil seperti ini. Kemudian yang nomor 2, kalau dalam kondisi mansub itu hanya di fi'il mudhari ya. Fi'il madi sama fi'il amr nggak mungkin mansub karena mabni. Ketika dia mansub dengan an, yaitu ketika fi'il mudhari, maka dia mansub dengan fathah. Nomor 3, la tashtari hadzal mu'jama. Kalau di sini la tashtari, di sini apa yang hilang? Yang hilang adalah ya-nya. Ya, asal katanya adalah tashtari seperti ini. Ya, la tashtari begitu. Kemasukan la di sini la an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah itu menjazamkan. Dan tanda jazam itu kan ada 2 ya, sukun atau hasfu harfal illah. Ini sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya jazam itu bisa dengan sukun, bisa dengan menghapus huruf illah. Kalau sukun itu di fi'il yang sahih, yang tidak ada huruf illah di akhirnya. Kalau ini ada huruf illahnya ya, nah, maka dihapuslah ya ini. Menghapusnya ya inilah sebagai tanda jazamnya. Jadi la tashtari, i'rabnya adalah fi'il mudhari majzum bi la an-nahiyah wa alamatu jazmihi hasfu harfal illah, yaitu al-ya. Baik, la tashtari hadzal mu'jama. Kamus ini jangan dibeli. Ishtari dzaka fa innahu ahsan. Ishtari di sini fi'il amr ya, mabni ya. Ishtari dzaka fa innahu ahsan. Nomor 4, qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, jiwa mereka, transaksi dengan Allah menggunakan jiwa mereka, maksudnya mereka manfaatkan jiwa mereka itu untuk berjuang di jalan Allah, semisal syahid di medan perang. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka, ya, atau dia berjihad dengan hartanya, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, menyalurkan hartanya, tidak menahannya untuk diri sendiri. Nah, itulah contoh perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai timbal baliknya, yang namanya perdagangan tentu ada timbal baliknya, ada yang diharapkan.
Nah, maka Allah berikan kepada mereka annalahum al-jannah. Bagi mereka adalah surga. Allah janjikan kepada dua golongan orang tersebut. Orang yang beriman dan berjihad dengan jiwa, dan orang yang beriman serta dia berjihad dengan hartanya. Nah, di surat At-Taubah ayat 111. Dalam ayat yang lain dikatakan itu adalah tijarah yang tidak akan engkau dapati kerugian padanya. Perdagangan, transaksi yang tidak akan rugi. Taib nomor 9. Nah, sekarang kita pindah ke tema selanjutnya. Ma ana bighafilin. Ini ada kalimat seperti ini di hiwar kemarin ya. Ma ana bighafil. Tidaklah aku ghafil, lalai. Ya. Tidaklah aku lalai. Maksudnya aku lihat apa yang kau lakukan. Wahai Mansur. Nah, itu di hiwar kemarin ya. Hadhihi ma an-nafiyah. Ma ini namanya ma nafiyah. Ya, itu sudah kita paham. Wahia min akhawati laisa. Dan ma an-nafiyah di sini agak unik dia kondisinya. Ya, kalau dalam kalimat ma ana bighafilin, ma nafiyah itu penggunaannya banyak, ya. Dia lebih sering tidak punya posisi gitu. Tapi dalam kalimat seperti ini, ma ana bighafilin, dia punya keistimewaan, naik derajat ma nafiyah ini. Di sini dia termasuk dari akhawat laisa. Ya, tadkhulu 'alal jumlah al-ismiyah, yang masuk kepada jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya di sini? Nah, ini dia, ana bighafilin. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Ana isim ya. Ya, ana isim. Kemasukan ma. Dan ma di sini sama dengan akhawat laisa. Akhawat laisa baru dengar. Akhawat laisa itu dia memarfukan isim dan memansubkan khabar. Jadi laisa ini sama dengan kana. Ya, kenapa nggak dikatakan akhawat kana? Nah, karena yang sama maknanya dengan ma an-nafiyah itu laisa, bukan kana. Jadi kita katakan akhawat laisa. Walaupun ya amalannya sama saja, amalan akhawat laisa dengan akhawat kana ya. Yaitu apa? Memarfukan isim, memansubkan khabar. Ya. Jadi ana, kata ana di sini ini sebagai isim ma. Kemudian bighafilin ini sebagai khabar ma. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ana ini sebagai isimnya, kemudian bighafilin jar majrur ini sebagai khabarnya. Jelas ya? Nah, kemudian tadi dikatakan marfu, tarfaul isim, dia memarfukan isim. Di sini memarfukan ana, tapi kan ana ini domir, dan domir itu mabni, jadi nggak kelihatan tanda marfu'nya. Jadi kita katakan fi mahalli raf'in. Kalau nggak kelihatan tandanya, tidak boleh kita katakan marfu, kita katakan fi mahalli raf'in. Bighafilin juga nggak bisa kelihatan mansubnya, tansibul khabar, nggak bisa kelihatan mansubnya, karena dia bentuknya jar majrur, bukan satu kata doang, syibhu jumlah ini. Nah, dan ma yang seperti ini tidak lagi dia dinamakan ma an-nafiyah, naik derajat dia berubah namanya, dinamakan ma al-hijaziyah namanya. Ma al-hijaziyah berasal dari kata Hijaz. Hijaz itu daerah Makkah, Madinah selain Najd. Ya, dataran tinggi Makkah, Madinah selain Najd itu dinamakan Hijaz namanya. Ya, yang berbatasan langsung ke laut. Itu dinamakan daerah Hijaz. Loh, kenapa dinisbatkan ke sana ma ini? Karena ma al-hijaziyah ini dia beramal, yaitu memarfukan isim dan memasukkan khabar hanya di bahasa Arab versi orang Hijaz saja. Ya, siapa orang-orang Hijaz? Bani Tamim contohnya. Ya, Bani Tamim, Quraisy. Ya, bahasanya Nabi berarti. Ya, karena bahasa Arab itu dia ketika Al-Quran turun itu ada tujuh dialek yang disepakati, ya, yang boleh, atau versi bahasa Arab yang paling bagus itu ada tujuh dialek. Itulah kenapa kita dapati riwayat-riwayat dalam baca Al-Quran itu berbeda-beda dan semuanya benar. Ya, hanya perbedaan dalam dialek saja. Bahasanya sama, tapi dialeknya berbeda-beda. Sama lah kayak kita misalkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan si sepulau Jawa ini kan beda-beda bahasanya. Tapi sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa Banjarnegara beda dengan bahasa Jawanya Solo misalkan. Bahasa Jawanya Solo beda dengan Jogja misalkan. Bedanya kenapa? Beda dialek. Tapi maknanya sama saja kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ma al-hijaziyah.
Jadi dinisbatkan kepada Hijaz, Bani Tamim dan seterusnya karena memang dia hanya beramal di kalangan mereka. Kalau di kabilah-kabilah yang lain tidak. Gitu ya. Contohnya mahadza basyara. Di surat Yusuf ayat yang ke-31 Allah katakan mahadza basyara, menceritakan bagaimana kisah perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Yusuf ya pertama kali ya Zulaikha membawa keluar Nabi Yusuf di hadapan perempuan-perempuan Madinah, perempuan-perempuan kota. Ya, mereka mengatakan mahadza basyara. Ini bukan manusia, basyar artinya manusia. Nah, jadi hadza ini adalah sebagai isim ma al-hijaziyah. Basyara kenapa mansub? Dia sebagai khabar dari ma al-hijaziyah. Begitu ya. Baik. Waqad yaqtarinu khabaruha bil ba'iz zaidah. Ini perhatikan, waqad yaqtarinu. Yaqtarinu artinya bergandengan. Khabar dari ma al-hijaziyah terkadang bergandengan. Lihat, perhatikan qad setelahnya adalah fi'il mudhari bimana ahyanan. Terkadang khabar dari ma al-hijaziyah itu bergandengan dengan ba al-zaidah. Huruf jar al-ba yang sifatnya zaidah. Contohnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin. Mana isim ma al-hijaziyah di sini? Lafzul jalalah. Bighafilin, nah ini khabarnya. Ya, sisanya pelengkap. Bighafilin ini bentuknya apa? Jar majrur, kan ada ba di sini. Kenapa enggak wa mallahu ghafilan? Boleh saja begitu. Tapi dikatakan ini terkadang khabarnya itu nempel dengan ba zaidah. Ini dia ba-nya. Wa mallahu bi ghafilin. Gitu ya. Baik. Iqra'il mithala tsumma adkhil ma'al hijaziyah 'ala jumalil atiyah. Sekarang kita diminta untuk memasukkan jumlah ma'al hijaziyah ke kalimat-kalimat ini. Anta mujtahidun. Nah, ini bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Karena anta domir itu bagian dari isim. Anta mujtahidun. Masukkan ma'al hijaziyah, ma anta mujtahidan. Ya. Masukkan ma'al hijaziyah lagi tapi pakai ba zaidah. Jadinya ma anta bimujtahidin. Jadi ini sama-sama ma'al hijaziyah ya. Bedanya kalau yang di sini pakai ba zaidah, kalau di pertamanya tidak pakai ba zaidah. Jadi ada dua bentuk di situ ketika kita memasukkan ma'al hijaziyah kepada jumlah ismiyah. Contoh yang pertama, ana qari'un. Kalau kita masukkan ma'al hijaziyah menjadi bentuk yang pertama ya, ma ana qari'an. Ya, ma ana qari'an. Nah, mungkin agak aneh dengan penulisan hamzah ya. Nah, nanti kita bahas sendiri insyaallah taala. Semoga ada kesempatan nanti kita bahas sendiri kaidah penulisan hamzah karena memang lumayan luas ya pembahasan hamzah. Baik. Kemudian bentuk yang kedua, tambahkan ba zaidah. Ma ana biqari'in. Ya, ma ana biqari'in. Baik. Kemudian nomor 2, nahnu tujjarun. Nahnu tujjarun. Tambahkan mal hijaziyah, ma nahnu tujjaron. Kemudian tambahkan ba az-zaidah, ma nahnu bi at-tujjari. Baik. Ini bentuk yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, huwa qaribun. Ma huwa qariban. Ma huwa qariban. Kemudian bentuk yang kedua, jika dimasuki ma zaidah dan ma al-hijaziyah ditambah ba az-zaidah, jadinya ma huwa biqaribin. Dia tidak dekat. Ma huwa biqaribin. Baik, ini dia sedikit pembahasan tentang ma al-hijaziyah ya,
Jadi dia masuk kepada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tentu tidak kita katakan ma'al hijaziyah. Di situ ma biasa, nanti bisa ma nafiyah, ma yang lainnya. Karena jenis ma itu ada banyak. Gitu ya. Jadi ma'al hijaziyah itu asalnya adalah ma'an nafiyah. Dari sisi makna dia ma nafiyah ya. Tapi dari sisi amalan dia ma'al hijaziyah namanya. Taib. Kemudian di hiwar kemarin ada beberapa fi'il yang mungkin belum pernah kita dengar atau agak asing ya minimal. Sekarang kita lihat di sini hati mudhari al-af'alil atiyah. Sebutkan mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Mudhari dari fi'il-fi'il yang ada di sini. Kafala. Kafala ya, mudhari'nya yakfulu ya. Kafala yakfulu. Baik. Kafala yakfulu. Yakfulu itu artinya menanggung atau merawat. Pernah dengar istilah zul kifli ya? Zu artinya memiliki, al-kifl tanggungan. Ya, memiliki tanggungan, memiliki kekuatan untuk menanggung. Dinamakan zu al-kifli. Taib. Sebentar. Taib. Kemudian ghafala. Ghafala artinya lalai ya. Ghafala yaghfulu. Ghafala yaghfulu. Kemudian falaqa. Falaqa yafliqu. Ya, falaqa yafliqu. Kemudian asifa. Asifa yasifu. Kemudian nahara yanharu ya. Pamassa ila fala tanhar. Abaro ya'buru. Ya'buru. Waroda yaridu. Farra yafirru. Sabaqa yasbiqu. Salaqa yasluqu. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat artinya. Kafala tadi artinya merawat atau menanggung ya. Lebih ke menanggung sebenarnya ya, menanggung perawatan dan sebagainya. Itu namanya kafala. Dan ghafala artinya lalai. Kemudian falaqa tadi artinya menumbuhkan atau merekahkan, tergantung konteksnya nanti. Asifa artinya menyesal. Naharo membentak. Abaro menyeberang. Waroda artinya datang. Farro artinya kabur. Sabako artinya mendahului. Salako artinya merebus. Taib. Kemudian nomor 11, hati jam al-asma al-atiyah. Sebutkan jamak dari isim-isim berikut. Yatimun. Yatim, nah yatim ya jamaknya. Jamaknya itamun. Ya, darul aitam ya. Kalau darul aitam itu maksudnya rumahnya anak yatim, panti asuhan maksudnya.
Kuflun jamaknya akfalun. Akfalun, gembok. Jihatun, nah, ini jamaknya jamak salim ya, jihatun. Kemudian abidun, ini jamaknya jamak mudzakkar salim ya, abiduna. Ya, boleh juga antum jamak dengan ya dengan sigum balaghahnya ubad. Ya, abiduna atau ubad. Baik. Ini dia jamak-jamak dari kata-kata tersebut. Kemudian ada gambar tangan di sini ya. Karena kemarin kita singgung hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya orang yang merawat anak yatim dengan Nabi nanti kedudukannya di surga itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Jari telunjuk kita katakan as-sababah kemarin, kemudian jari tengah al-wusta. Nah, jadi urutannya dari ibu jari ya. Ibu jari itu al-ibham. Al-ibham. Ibu jari ini. Al-ibhamu. Kemudian telunjuk as-sababatu. Ya, kemudian jari tengah al-wusta. Ya. Ini tentu kita tahu ya, wusta itu artinya pertengahan. Maka jari tengah itu dinamakan al-wusta. Yang paling panjang sendiri itu namanya al-wusta. Kemudian jari apa ini? Jari manis ya. Jari manis itu al-binsiru. Al-binsiru. Al-binsi ya, ba nun sod ro, binsiru. Kemudian yang terakhir jari kelingking al-khinsiru ya, al-khinsiru. Pakai kho. Kalau tadi pakai ba, ini pakai kho. Jadi beda di satu huruf doang. Binsiru, khinsiru. Ya, ini nama-nama jari. Al-ibhamu, as-sababatu, al-wusta, al-binsiru, al-khinsiru. Ya. Kemudian apa ini? Ada unmulah. Unmulah itu jarak dari satu suku jari ini ya. Dari sini sampai sini ini namanya unmulah. Ini namanya unmulah. Ini namanya unmulah. Nah, ini juga satu unmulah. Ini satu unmulah. Ini satu unmulah. Berarti satu jari itu ada tiga unmulah. Unmulah itu jamaknya anamil. Ya, anamilu. Nah, kemudian yang belum ada di sini ar-rohah. Ar-rohah ini ya. Ar-rohah ini artinya ini ya, ar-rohah itu artinya rohah itu bisa artinya istirahat ya. Rohah itu biasanya digunakan untuk istirahat, tapi kalau konteksnya tangan, rohah itu artinya telapak tangan. Ya, telapak tangan yang digunakan untuk menggenggam ya. Itu dinamakan ar-rohah. Telapak tangan. Ar-rohatu. Kemudian apa yang belum ada di sini? Yang belum ada itu kuku ya, kuku. Zufur. Zufrun. Ya. Zufrun jamaknya asfarun. Ini udah kalau tidak salah ya. Udah pernah kita lewati ini. Ini kuku. Kemudian jarak masing-masing ini juga ada nanti ya. Jarak dari ibu jari ke kelingking, ya itu namanya shibr, ya, jengkal. Jarak dari ibu jari ke jari tengah itu ada lagi namanya nanti. Kita cukupkan yang ada di sini saja dulu. Tambahan yang paling sering kita dengar saja ya. Paling sering dipakai nanti dalam percakapan sehari-hari saja. Baik, ini dia akhir dari ad-darsur rabi. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ad-darsur khamis dengan pembahasan yang baru, dengan maudu yang baru juga bismillah taala. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat kemarin ya di pertemuan 4B kemarin pernah kita singgung bagaimana kalau kita membuat mabni lil majhul dari fiil-fiil ajwaf. Nah, itulah yang akan kita bahas sedikit nanti di pelajaran yang kelima insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Jangan lupa di murajaah kembali, silahkan tanyakan yang kurang jelas. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.